warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Setiawati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 3 Magelang, sekaligus mahasiswa PBG PAI dalam jabatan Batch 3 UIN Salatiga. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apakah hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Ya, agar pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa, silahkan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Langsung saja kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin ila akhiri zaman. Ya, jadi setiap pagi kita membiasakan untuk membaca Asmaul Husna. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Untuk mengecek, Ibu absen dulu ya. Yang pertama Abida, Aiswarya Jingga, Yasmin. Ya, berarti hari ini yang tidak berangkat hanya Oke, baik. Anak-anak, kalian itu kan sebagai generasi Muslim penerus. Nah, jadi kalian itu harus bisa menjadi generasi Muslim yang bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh dari orang lain. Untuk materi yang lalu, ada yang masih ingat tidak? Ibu menyampaikan apa? Tentang syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Cabang-cabang iman. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang cabang-cabang iman, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang, materi ini sangat berdekatan sekali dengan kehidupan para remaja terutama. Nah, seumuran kalian ini biasanya seringkali melakukan seperti ini. Apa itu materinya? Tentang pergaulan bebas dan juga zina. Nah, ada yang tahu nggak nih pergaulan bebas itu apa sih, atau zina itu apa sih? Ada yang tahu? Oh ya, silahkan Naira. Pergaulan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama, seperti berpacaran secara bebas. Ya, jadi pergaulan bebas itu tidak sesuai dengan apa tadi? Norma ya? Norma. Ya, contohnya apa? Berpacaran secara bebas. Berpacaran secara bebas. Mungkin teman-teman kalian atau siapa orang yang kalian kenal, dan ini biasanya yang melakukan kebanyakan itu ya seumuran kalian. Semoga di kelas ini tidak ada yang melakukan pergaulan bebas, apalagi sampai terjerumus ke zina yang itu adalah salah satu dosa besar. Nah, tujuan dari materi pergaulan bebas dan zina
Tujuannya adalah salah satunya agar siswa itu mengetahui batasan atau pergaulan bebas itu apa, kemudian perzinaan yang termasuk ke dalam zina itu yang seperti apa. Nah, seperti itu. Ibu rasa materi ini sangat penting untuk disampaikan terutama kepada remaja, ya, untuk kalian-kalian. Nah, materi hari ini kan tentang pergaulan bebas dan zina. Ibu punya sedikit materi. Tadi teman kalian sudah menyampaikan sedikit ya tentang pergaulan bebas itu apa. Ini ya, materinya adalah pergaulan bebas dan zina. Nah, pengantarnya, kalian itu setiap harinya bergaul dengan teman-temannya. Tapi kalian harus mengetahui batas norma agama, sosial, dan budaya. Jangan sampai pergaulan kalian itu melanggar dari ketiga norma ini. Apalagi yang paling utama adalah norma agama. Kemudian pergaulan bebas yang tidak terkendali dapat menjerumuskan. Nah, ini jadi pergaulan bebas dan zina itu hal yang saling berdekatan, ya. Nah, pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Interaksi antar individu yang melampaui batas norma, agama, etika, dan moral. Nah, ciri-cirinya adalah tidak mengenal batas antara lawan jenis. Misal bisa laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya tadi sudah dicontohkan oleh Naira, itu contohnya bisa saja berpacaran atau salah pergaulan dalam hal yang lain. Pendapat kalian tentang orang yang suka zina, pandangannya positif atau negatif? Pasti dicap negatif. Nggak ada orang yang terjerumus ke zina itu dipandang positif. Orang sudah dikatakan mendekati saja sudah berdosa, apalagi sampai melakukan. Kemudian yang kedua, ya, zaman sekarang ini media sosial. Ketika kalian sudah buka media sosial, di situ sudah mungkin kalian ngefans dengan salah satu aktor atau apa. Nah, itu ngefans dengan salah satu aktor yang kita terlalu ngefans itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian lingkungan pertemanan yang tidak sehat, seperti salah dalam memilih circle pertemanan. Kemudian krisis identitas dan lemahnya kontrol diri. Kalian itu tidak bisa mengontrol diri. Kalian harus bisa yang menjadi pengendali nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan kalian. Ya, jangan sampai terbalik. Dari tadi kita seringkali mendengar zina. Ya, memang pergaulan bebas itu sangat dekat sekali dengan zina. Nah, dampaknya juga bisa tertular penyakit menular seksual. Nah, yang paling parah masih sekolah tapi sudah, yang terakhir hamil di luar nikah. Naudzubillahimin. Jangan sampai ada. Nah, kita lanjut ke zina. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ini nanti bisa kalian cari ya, dalil Al-Isra ayat 32 tentang zina. Nanti ada tugas kelompok yang kalian akan menggali lebih dalam tentang materi zina. Kemudian selanjutnya jenis-jenisnya. Ada zina muhson. Apa sih zina muhson? Nah, nanti silahkan kalian cari. Kemudian zina ghairu muhson, zina mata, hati, dan pikiran. Nah, itu ada 3 jenisnya. Kemudian dampaknya. Pasti kalau kalian melakukan sesuatu itu ada akibatnya ya. Nah, ini dampak zina di akhirat dunia, dampak sosial dan kesehatan. Nanti ini juga bisa dicari. Kemudian caranya menghindari pergaulan bebas. Salah satunya adalah memperkuat iman. Gimana caranya biar memperkuat iman? Memilih lingkungan dan teman yang baik dan lainnya, itu bisa dibaca nanti. Kemudian yang terakhir, nah ini kesimpulannya di sini. Ibu punya salah satu video tentang zina. Aku jomblo depan sekarang BBM akan sejak fokus menjadi wanita yang terbaik untuk wujudkan. Jangan sekali-kali seorang lelaki berkhawat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahram. Ya,
Gimana? Jangan sekali-kali berkholwat. Apa itu berkholwat? Berduaan dengan yang bukan muhrimnya. Ya. Karena orang yang ketiga adalah jadi di materi zina ini sangat ditekankan bahwa kita itu sebagai muslim jangan mendekati zina, apalagi mendekati aja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukannya. Nah, untuk mempersingkat waktu pada hari ini setelah melihat video, setelah ini kita akan berkelompok ya. Silahkan, nanti akan ada satu video lagi. Setelah berkelompok kalian amati videonya, kemudian nanti ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian tulis di situ, diskusikan dengan teman kalian tentang kalian itu mengomentari video yang akan ibu putar setelah ini. Tugas yang kedua adalah membuat PPT atau PowerPoint tentang materi pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang nanti setiap kelompoknya akan ibu bagi materi yang harus kalian bikin PPT. Silahkan kalian berkelompok, kemudian dalam satu kelompok itu ada 6 orang, terdiri dari 6 orang. Ya, boleh silahkan berkelompok. Ini ber-6. Ini juga sudah satu nggak masuk ya. Ini juga sudah satu dua. Posisinya enak kayak gitu. Gimana enaknya? Sudah berkelompok semua ya. Setelah ini ibu tayangkan video, silahkan diamati, kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Sudah siap kelompoknya? Sudah. Silahkan kalian amati videonya ya. Jadi setelah melihat video, silahkan kalian komentari video tersebut, kalian diskusikan dengan kelompoknya, nanti ditulis di LKPD ini, nanti dipresentasikan di depan. Ya, boleh mulai mengerjakan. Ya, nanti ditulis di situ komentarnya. Sama yang nomor 3. Yang dijawab nomor 1 dan nomor 3. Sudah sampai nomor berapa? 1. Oh ya, dilanjutkan lagi. Jadi nomor 1 itu kalian mengomentari video. Nah, nanti hasil dari ini dipresentasikan sebelum membagikan PowerPoint. Ya. Sudah selesai? Ya. Yang sudah selesai silahkan langsung mempresentasikan di depan ya. Kelompok dari Mezzaluna. Tadi yang mana, Dok? Katanya. Ya. Ya, silakan dimulai, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ini mempresentasikan tentang pekerjaan kami berupa PPT, faktor pergaulan bebas dan dampak pergaulan bebas. Kita mulai dari LKPD mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia.
dari video yang sudah ditampilkan. Nah, dimulai dari nomor 1. Soalnya, apa pendapat kamu setelah menonton video tersebut? Video ini memberikan gambaran keras pada realitas yang sering terabaikan, bahwa hubungan seks pranikah apalagi di usia sekolah. Terima kasih kepada rekan-rekan saya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya perkenalan dulu. Saya nama saya Bagus Muhammad, saya dari Bogor ingin bertanya tentang makanan pokok supaya sebagai faktor eksternal mengapa proses pengelolaan Nanti yang bertanya berdiri. Izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok jawaban dari tekanan kelompok itu sangat kuat karena remaja itu pada dasarnya ingin merasa diterima atau nah apalagi oleh teman sebaya. Nah, jadi ingin tahu atau mencoba-cobanya itu lebih besar. Jawab? Kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Jika tidak ada, saya dan kelompok saya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sudah maju semua ya. Ya, jadi dari ke-6 kelompok yang sudah maju tadi, kita hari ini mempelajari tentang pergaulan bebas dan zina. Kemudian refleksi hari ini yang bisa kita ambil dari materi zina dan pergaulan bebas, kita dengarkan dari kelompok 1 sampai kelompok 6 tadi. Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Oh ya, silakan Indra. Menurut refleksi saya, pembelajaran yang bisa diambil dari materi hari ini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menjaga kehormatan diri dan mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan jin. Oke, ya itu menurut pandangan dari Indra. Terima kasih Indra dan Meisya. Jadi intinya kalian itu harus bisa memilih dalam circle pertemanan. Jangan sampai kalian salah memilih kemudian terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang melanggar norma. Tadi ada 3 norma apa saja? Agama, sosial, satu lagi budaya. Ada yang mau ditanyakan materi hari ini? Ya cukup, alhamdulillah sudah jelas. Sangat jelas. Oh ya, materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya adalah tentang foya-foya, ria, sum'ah, dan sebagainya. Cukup sekian materi dan penjelasan dari Ibu dan dari teman-teman kalian pada hari ini. Apabila hari ini Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.